Halo, baik, selamat pagi untuk kelas 12. Hari ini kita kembali lagi bertemu di materi kita. Materi kita seperti yang kemarin, yaitu mengenai hukum kolom, gaya kolom, di mana di sana sudah saya jelaskan bagaimana ininya, bagaimana penyelesaiannya, ya kan, bagaimana itu rumusnya, dan ada juga kemarin tugas saya berikan. Maka kita kembali lagi ke materi itu karena saya pilih secara random, secara acak untuk soal yang kemarin yang saya tugaskan dari buku kamu yang halaman 57 nomor 1 sampai nomor 1 dan nomor 8 itu banyak masih yang bersalahan. Banyak yang tidak tahu jalannya tetapi jawabannya benar. Itu lebih ngeri sebenarnya. Oke, baik, tidak apa-apa. Maka di sini akan saya jelaskan itu nomor 1 bagaimana, saya jelaskan juga nomor 2 itu nomor 8 itu bagaimana. Berarti di sini saya menjelaskan 2 soal. Sekarang tugas kamu, silahkan kamu perhatikan penjelasan saya nomor 1 dan nomor 8. Maka nanti ada tugas yang saya berikan lagi kepada kamu. Oke, penjelasannya itu di video berikut ini. Oke, baik, soal nomor 1 kemarin di sini dikatakan ada 2 buah muatan berjarak R satu sama lain. Maka kalau digambarkan dia ada 2 buah muatan. Ini kita misalkan adalah muatan yang pertama. Kita misalkan ini adalah muatan yang pertama. Oke. Dan ini adalah muatan yang kedua. Katanya mereka ini berjarak R. Oke, mereka ini dia berjarak R. Tarik menarik dengan gaya F. Katanya, oke, kita misalkan ini adalah yang A dan ini adalah yang B. Katanya gayanya ini dia dengan gaya F. Jarak antara muatan dijadikan 2 kali semula di dalam medium yang sama. Gaya tarik menariknya akan menjadi berapa kali semula? Oke, baik. Di sini gayanya ini katanya adalah F. Oke, kita misalkan aja itu pada muatan A. Ini gayanya ini adalah sebesar F. Maka nilai untuk FA itu nilainya sama dengan F. Nilainya itu bagaimana? Nilainya itu adalah K dikali dengan muatan yang pertama, muatan A, dikali dengan muatan B dibagi dengan jaraknya. Jaraknya itu berapa? Jaraknya itu yang pertama tadi adalah R dipangkat dengan 2. Ini dalam kondisi yang pertama ketika jaraknya itu adalah R. Katanya di sini jaraknya itu dijadikan 2 kali semula. Maka kalau dia 2 kali semula itu, kalau kita buat dia, maka nilai F-nya ini berarti F yang kedua. Ini adalah FA yang pertama, sedangkan yang di sini adalah FA yang kedua. FA yang kedua. Nilainya itu bagaimana? Nilainya itu menjadi K dikali dengan QA dikali dengan QB dibagi dengan jaraknya. Jaraknya itu sudah 2 kali, maka 2R dipangkat dengan 2. Maka nilainya ini bagaimana? Untuk nilai FA yang kedua yang dicari itu nilainya sama dengan K dikali dengan QA dikali dengan QB dibagi dengan 4R dipangkat dengan 2. Maka kalau 4R dipangkat dengan 2 itu bagaimana? 4R dipangkat dengan 2 itu kalau secara matematikanya dia boleh kita buat seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Tadi kan kita sudah dapat nilai FA yang kedua, nilainya adalah K dikali dengan QA dikali dengan QB per 4R kuadrat.
Maka ini sama saja untuk FA yang kedua. Nilainya ini bagaimana? Nilainya ini boleh kita buat dia menjadi 1/4 dikali dengan K dikali dengan QA dikali dengan QB dibagi dengan R kuadrat. Ya kan, secara matematika ini 1/4 dia kita buat ke depan. Maka nilainya itu untuk gaya yang kedua nilainya itu adalah 1/4 K dikali QA kali QB per R pangkat 2. Yang ini nilainya tadi apa? Nilainya itu adalah F. Maka sebanyak berapakah dia? Maka kalau dihitung dia itu adalah 1/4 F. 1/4 F itu sama saja itu 25/100 F, atau 25/100 itu nilainya adalah 25%. Inilah dia hasilnya. Oke, soal nomor 8 kalau saya gambarkan dia seperti ini. Misalkan ini dia adalah muatan ujinya, muatan uji Q aksen. Selanjutnya di sini adalah muatan yang pertama. Saya buat di sini Q1, ya kan? Dan ada dia di sini muatan yang kedua. Oke, disinilah kita misalkan itu adalah muatan yang kedua, nilainya Q2. Oke, mereka ini memiliki jarak masing-masing. Oke, untuk kemuatan pertama jaraknya itu adalah 1 cm. Sedangkan dari muatan pertama ke muatan yang kedua itu berapa? Itu nilainya itu masih dicari nantinya. Oke, pada soal di sini sudah diberitahu berapa muatannya. Muatannya itu bagaimana? Kalau kita buat di sini muatan aksennya itu, muatan ujinya itu bernilai apa? Bernilai positif. Sedangkan yang pertama itu negatif, yang kedua itu dia bernilai positif. Oke, sekarang kita fokus pada muatan aksennya. Karena itu adalah muatan ujinya. Sekarang kalau kita lihat muatan aksen ke muatan yang pertama, arahnya itu bagaimana? Dari positif ke negatif, di sana dia saling tarik menarik. Maka arahnya itu bagaimana? Kalau digambarkan dia arahnya itu seperti ini. Oke, arahnya itu seperti ini. Dia mendekat ke muatan yang pertama. Muatan ujinya itu mendekati muatan yang pertama. Untuk muatan yang kedua bagaimana? Ke muatan ujinya. Di sini positif, ya kan? Di sini dia positif. Sedangkan di sini dia negatif. Positif juga, bukan negatif ya, positif. Oke. Maka kalau positif dengan positif, maka arahnya itu bagaimana? Arahnya itu dia akan berlawanan. Maka digambarkan arahnya itu seperti ini. Inilah dia arahnya. Berarti kalau kita gambarkan ini adalah F2 gaya kemuatan yang kedua, sedangkan yang ini dia adalah F kemuatan yang pertama. Oke, kalau kita perhatikan secara vektor, bagaimana dengan arahnya ini? Arahnya ini dia berlawanan. Kalau dia berlawanan otomatis selisih, ya kan, dikurangkan dia. Maka kalau dia dikurangkan berarti boleh kita lanjutkan pada soal. Di sini katanya muatan uji tersebut tetap diam. Artinya bagaimana? Artinya tidak ada gaya yang dialami oleh muatan yang pertama, oleh muatan ujinya. Tidak ada gaya yang dialami oleh muatan uji. Sehingga kalau kita buat muatan ujinya kalau saya tuliskan di sini, F-nya itu dia bernilai 0. Sedangkan persamaan F ini apa? Persamaan F ini nilainya itu adalah F1 dikurang dengan F2. Maka kalau kita lanjutkan dia dari persamaan F1 dikurang dengan F2 sama dengan F, maka boleh kita buat F itu tadi nilainya berapa? F itu nilainya adalah 0. Maka kita buat di sini 0 sama dengan F1 dikurang dengan F2. Maka nilainya ini untuk F1 itu nilainya sama dengan F2. F itu apa rumusnya? Rumusnya adalah K dikali dengan muatan uji dikali dengan, ini kan yang pertama, berarti kita pakai muatan yang pertama, dibagi dengan jarak yang pertama. Jarak dari muatan uji ke
muatan yang pertama. Berarti jaraknya itu tadi berapa? Jaraknya itu dia bernilai 1 cm. Maka kita buat 1 cm. 1 cm dipangkat dengan 2. Ya kan? Karena 1 pangkat 2 nilainya adalah 1 cm pangkat 2 nilainya adalah 2. Maka nilainya ini kita buat sama dengan F2. F2 itu nilainya adalah K dikali dengan muatan uji dikali dengan muatan yang kedua dibagi dengan jaraknya. Jaraknya itu dari muatan uji berapa? Jaraknya itu adalah X ditambah dengan 1 cm dipangkat dengan dipangkat dengan 2. Maka kalau kita selesaikan, K dengan K habis, muatan uji dengan muatan uji habis. Tinggal apa? Tinggallah dia nilainya Q1 per 1 cm kuadrat sama dengan Q2 per X tambah 1 cm dipangkat dengan 2. Oke, kalau kita selesaikan dia secara matematikanya itu boleh seperti ini. Oke, kita buat di halaman yang baru. Tadi persamaannya itu menjadi bagaimana? Persamaannya itu adalah Q1 per 1 cm kuadrat sama dengan Q2 per 1 cm ditambah dengan X dipangkat dengan 2. Sekarang kita buat dia. Kita masukkan Q1. Q1 nya berapa? Q1 nya itu adalah 1 mikrocoulomb. Ingat, minusnya itu hanya menyatakan muatannya ya. Itu hanya menyatakan muatannya. Maka kita buat di sini 1 mikrocoulomb dibagi dengan 1 cm kuadrat sama dengan Q2. Q2 nya berapa? 16 mikrocoulomb dibagi dengan 1 cm ditambah dengan X dipangkat dengan 2. Maka kalau kita selesaikan ini mikrocoulomb dengan mikrocoulomb habis. Ini semua sama-sama kita akarkan. Kalau kita akarkan sebelah kiri, maka di sebelah kanan juga wajib diakarkan. Maka nilainya itu menjadi bagaimana? Maka nilainya itu boleh kita buat seperti ini. Akar 1 nilainya adalah 1. Berarti 1 per 1 nilainya adalah 1. Maka boleh kita buat 1 per 1 sama dengan akar 16. Akar 16 itu nilainya adalah 4. Dibagi dengan 1 cm ditambah dengan X dipangkat dengan 2. Ini kan pangkat dengan 2. Kalau dipangkat dengan 2 itu bagaimana dia? Maka dia itu dipangkat dengan 2 diakarkan lagi, maka itu akan menjadi bilangan itu sendiri. Maka nilainya adalah 1 cm ditambah dengan X. Ini tadi 1 cm. Maka penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya ini boleh kita buat dia secara matematika. Maka nilainya adalah 1 dikali dengan 1 cm tambah X. Maka nilainya adalah 1 cm ditambah dengan X sama dengan ini juga ke sini. Kita kalikan. Maka nilainya adalah 4 cm. Maka nilai X-nya ini bagaimana? Nilai X-nya ini tinggal kita pindahkan yang ini ke sebelah, ya kan? Kita buat dia ke sebelah ini. Maka nilainya itu kalau di sini positif, maka di sini negatif. Maka nilainya itu 4 cm dikurang 1 cm. Maka nilainya adalah 3 cm. Itulah dia untuk nilai daripada nomor 8. Pilihannya itu apa? Pilihannya itu dia adalah C. Oke, itulah dia untuk penjelasan nomor 1 dan nomor 8. Maka tugas kamu ya saya tambahi itu silahkan kamu kerjakan lagi yang dari buku halaman 57 nomor 2, nomor 4, nomor 5. Ya, hanya 3 soal, 2, 4, 5.
245. Silahkan kamu membuka buku kamu lagi. Silahkan kamu buka dari internet atau dari mana saja agar kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, baik, hanya itu aja tugasnya. Ini buku fisika kita. Tugasnya tadi sudah saya katakan, yaitu nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 pada buku paket kita. Buku paket halaman 57. Maka itu tugas kamu, silahkan kamu kerjakan. Sudah saya berikan penjelasan nomor 1 dan nomor 8. Maka untuk nomor 2, nomor 4, dan nomor 5, tugas yang saya berikan ini itu seharusnya kamu sudah bisa mengerti, sudah bisa kamu kerjakan. Nanti saya periksa lagi secara random apakah dia sudah bisa mengerjakannya atau belum. Artinya seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa di masa belajar PJJ ini kamu seharusnya lebih semangat, harus lebih bergembira, karena sumber belajar bukan hanya dari penjelasan video yang seperti Bapak Ibu guru yang berikan kepada kalian, tetapi bisa dari sumber-sumber yang lain. Contohnya dari bukunya bukan hanya buku paket, boleh dari buku-buku yang lain, boleh dari sumber internet, boleh dari mana saja. Artinya itu suatu kebebasan untuk belajar diberikan kepada kamu. Seharusnya kamu lebih pandai. Artinya kalau kamu sudah banyak belajar, boleh kamu bertanya kepada saya, boleh kita berdiskusi. Maka saya tidak menutup pintu diskusi, ya kan? Saya tidak akan memutus tali silaturahmi katanya. Oke, hanya itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan kamu belajar, silahkan kamu pelajari lagi materi kita ini. Jangan lupa kerjakan tugas kamu. Ada banyak yang tidak mengerjakan. Jangan mentang-mentang kamu sudah kelas 12, kamu sudah merasa hebat. Oke, hanya itu aja. Silahkan kamu lebih dalam lagi belajar. Cukup sekian dulu pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah dengan baik. Hanya itu aja. Terima kasih.